menceritakan tentang menangisi hartanya. Sudah beberapa hari Abdurrahman bin Auf tampak gelisah, sepertinya ada hal berat yang sedang dipikirkannya. "Ada apa wahai suamiku?" tanya istri Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada istrinya bahwa dia sedang pusing memikirkan hartanya yang begitu melimpah. Harta itu membuatnya tidak tenang dan sulit tidur. Istri Abdurrahman bin Auf kemudian memberi saran kepadanya, "Bagaimana kalau hartamu dibagi 3? Sepertiganya engkau gunakan untuk melunasi utang saudara seimanmu, sepertiganya lagi untuk memberi mereka pinjaman, dan sepertiganya lagi untuk modal perniagaanmu." Abdurrahman bin Auf mengangguk setuju. Dia pun melaksanakan saran istrinya. Dia menjadi orang yang sangat gemar bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta Abdurrahman bin Auf memang sangat banyak. Kegemarannya berinfak bukannya membuat hartanya berkurang, malah semakin bertambah. Banyaknya harta itu seringkali menyusahkan hatinya dan membuatnya menangis. Pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf mengundang beberapa sahabat ke rumahnya. Dia lalu menjamu mereka dengan roti dan daging. Ketika mangkuk berisi makanan itu diletakkan, tiba-tiba Abdurrahman menangis. "Wahai Abu Muhammad, mengapa engkau menangis?" tanya seorang sahabat. Abdurrahman bin Auf mengusap air matanya. "Makanan itu membuatku teringat kepada Rasulullah. Rasulullah telah meninggalkan dunia tanpa pernah merasakan kenyang. Begitu juga keluarga beliau," jawab Abdurrahman bin Auf. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf sedang berpuasa. Ketika dihidangkan baginya makanan untuk berbuka, dia malah menangis padahal ia seharian menahan lapar. Mus'ab bin Umair terbunuh dalam perang Uhud, padahal dia lebih baik dariku. Dia dikafani dengan sehelai kain yang jika ditutup kepalanya tampaklah kakinya, bila ditutup kakinya tampaklah kepalanya, kata Abdurrahman bin Auf dengan nada sedih. Abdurrahman bin Auf terisak. Para sahabat pun turut terharu melihatnya. "Hamzah telah terbunuh padahal dia lebih baik dariku. Lalu sekarang dibentangkanlah untuk kita dunia dengan selebar-lebarnya. Aku takut seandainya semua ini adalah nikmat yang disegerakan hanya untuk di dunia saja, hingga kita tidak memiliki apa-apa di akhirat nanti," lanjut Abdurrahman. Perlahan Abdurrahman pun bangkit dan meninggalkan makanan yang sudah dihidangkan untuknya. Betapa berat baginya untuk menyantap hidangan lezat yang sudah tersedia di meja makan itu. Masya Allah, betapa indah teladan yang ditunjukkan Abdurrahman bin Auf. Harta yang melimpah tidak membuatnya bangga dan terlena. Justru dia begitu khawatir harta itu akan menjauhkannya dari kesenangan di akhirat. Itu pula yang membuatnya menangis menjelang akhir hayatnya. Masya Allah, betapa indah teladan yang ditunjukkan Abdurrahman bin Auf. Harta yang melimpah tidak membuatnya bangga dan terlena. Justru dia begitu khawatir harta itu akan menjauhkannya dari kesenangan di akhirat. Itu pula yang membuatnya menangis menjelang akhir hayatnya. "Aku khawatir dipisahkan dari sahabat-sahabatku karena kekayaanku yang melimpah ini," ujar sambil merurai air mata. Begitulah Abdurrahman bin Auf. Dia tidak dikendalikan oleh hartanya, melainkan sebaliknya kenal sebagai pedagang sukses yang sangat dermawan.